Halo, suaraku kedengeran nggak? Halo, halo. Oke, kedengeran ya. Jadi udah jam 7 lebih 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaraku kedengeran kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, makasih ya udah jawab. Jadi di sini mungkin kenalan lagi. Aku di sini Zaki sebagai penanggung jawab sekaligus moderator di Sinau untuk UAS dasar-dasar pemrograman semester Gasal ini. Dan di sini aku bersama mentor yang akan ikut serta mengajar dari awal sampai akhir tentang dasar-dasar pemrograman. Di sini mentornya itu ada Kak Rosa. Ada. Oke, halo. Kedengeran kan suaraku? Kedengeran? Jelas kan tapi Jelas. Oke. Sangat jelas. Boleh langsung aja. Oke, aku izin masuk. Thank you ya Zaki sebelumnya udah mempercayai aku sebagai mentor dasar-dasar pemrograman buat edisi UAS kali ini. Nah, jadi mungkin sebelum masuk ke soal, aku pengen tanya dulu dari kalian tuh materi yang paling menurut kalian paling susah banget ini nggak ngerti sama sekali aku tuh apa? Mungkin bisa komen dulu aja guys. Soalnya kayak biar aku tahu aku harus lebih dalam membahas di mana. Rekursi, oke. Diterima. Rekursi, baiklah. Berarti oke. Mungkin aku bakal langsung aja masuk. Izin share screen ya guys. Oke, boleh. Silahkan. Aku mau disclaimer kalau misalnya kalian punya pertanyaan di tengah aku menjelaskan, mungkin bisa angkat tangan dulu ya, jangan memotong aku bicara, aku minta tolong. Tapi boleh banget nanya, aku terima banget. Jadi kindly ask your question kalau kalian bingung. Oke. Mungkin kelihatan ya. Oke. Supaya tidak mengganggu. Udah masuk. Mungkin aku download. Oke. Download aja. Bentar, aku udah sempat download nih kayaknya. UAS. Mungkin aku mulai aja dari UAS tahun lalu ya. Jadi ini UAS DDP tahun lalu ada kurang lebih 3 soal. Di soal pertama tuh ada struct, terus di soal kedua tuh yang ngoding di kertas pasti, terus sama yang terakhir ada rekursi. Nah, mungkin ini berapa sih yang udah join? Sorry. 56. Kayaknya aku bakal mulai dari materi yang nggak terlalu susah dulu deh guys, sambil nungguin teman-teman yang masih mau join. Mungkin bisa diajak aja. Ada materi rekursi itu cukup kompleks juga sih menurut aku. Dan aku bakal mulai dari soal yang pertama aja. Itu ada, bisa dibaca dulu. Oh ya, soalnya bisa kalian akses di Sinau Arsip ya, yang udah di bagian Apro dulu. Nah, di situ kalian atau aku tahun lalu, karena ini soalku sebenarnya tahun lalu, itu disuruh mendeklarasikan, hanya mendeklarasikan saja, bukan membuat program. Oke, tabel data. Tabel data Animo. Bukan mahasiswa baru, oke.
Mungkin aku bakal coret-coret guys, karena lebih better daripada aku yeping. Mending aku tulisin langsung sekalian biar jelas. Oke. Cuman aku tuh kurang ingat bahwa yang di sini itu apakah dia masuk deklarasi struct atau tidak. Tapi karena biar sekalian kalian paham tentang struct, jadi bakal aku deklarasiin juga yang di atas tabel animo. Oke. Nah, di sini kan sebelum langsung masuk ke deklarasi, aku mau jelasin kalau bahwa struct itu adalah sebuah tipe data atau record. Jadi kan kalian udah kenal nih, pasti udah kenal ya namanya integer, string dan lain-lain. Integer, string, float. Itu semua adalah sebuah tipe data. Nah, lalu muncullah yang namanya struct. Yang dia itu adalah gabungan dari tipe data. Jadi dia tuh istilahnya kayak blueprint atau cetakan data di mana kalian bisa mengisinya terus-menerus dan bisa memakainya terus-menerus kayak gitu. Nah, buat deklarasi struct tuh sebenarnya lebih enak kayak gini guys. Kalian pasti udah dapat modul struct di kelas kalian masing-masing. Ntar aku bukain ya, sorry agak lama. Oke. Sorry aku masuk DDP-SIG itu ada di di modul struct. Ini apa ya visual dari struct-nya? Oke, ini juga penting guys. Nanti aku masukin juga di drive ataupun link nantinya yang nanti bakal di-share sama Zaki. Itu visual dari struct biar kalian lebih mudah untuk mendeklarasikan dan memahami. Oke, di sini tuh kalau kalian lihat di sini tuh ada kayak diagram gitu. Di sini tuh kalian mendeklarasikan tipe data itu namanya apa, terus isinya apa aja, seperti itu. Kalau aku biasanya lebih suka untuk mendefinisikan. Jadi kalau misalnya kita terapkan, itu misal yang di sini aku pengen bikin dia tuh adalah data awal, data aja gitu ya. Duh, kok tebel banget sih. Kayak misal kita punya data. Duh, sorry kalau tulis saya jelek. Aku agak susah nih di laptop. Aduh, jelek banget. Ulang. Oke. Misal ini ada data. Lalu kita bikin nih apa sih namanya? Kayak apa kita nyebutnya, kayak cabangnya gitu lah, cabang atau isinya. Itu ada nama univ. Aku bebas lah kalian namain apa, nama univ, terus ada fakultas, terus ada jurusan, lalu ada rentang waktu. Oke, keempat ini tuh adalah struktur atau isi dari si tabel data gitu. Lanjut, kalau kayak gini sebenarnya belum terlalu kelihatan efisiennya di mana. Cuman kalau udah masuk ke tabel animo nih, di sini kan ada kayak dua ini gimana sih cara ngisinya kan? Mungkin kalian masih bingung. Kayak di sini tuh sebenarnya ada nested struct guys. Nah, yang perlu kalian definisikan adalah di dalamnya dulu sih sebenarnya. Ini kalau kalian perhatikan tuh sebenarnya nanti begini nih dia. Jadi satu tahun itu berisi satu array. Jadi tuh nanti struct-nya tuh bakal dalam bentuk array. Oke, yang mungkin aku ingetin lagi kalau array itu bedanya dia satu tipe data tapi isinya banyak gitu. Jadi misalnya integer isinya misalnya 3. Nah, itu misalnya kayak ya udah integer kalian isi angka-angka gitu. Oke. Nah, sorry. Oke, bukan misal. Jadi kita deklarasiin dulu si
data animonya. Misal aku kasih nama dia adalah isi gitu ya. Aduh, susah banget sih. Sorry ya guys. Ini apa? Kayak misal isi. Nah, di sini kita punya program studi, prodi gitu aja ya. Prodi, lalu animonya atau jumlah pendaftarnya. Lalu ada diterimanya sebanyak berapa. Lalu ada presentasenya. Nah, lalu di sini kan baru kotak ini ya, atau tabel ini ya. Nah, yang sini belum masuk. Jadi kalau misalnya kalian langsung tambah tahun di sini misal, misal kalian tambahin satu kolom lagi atau satu tipe data lagi yang namanya tahun, itu seharusnya dia diisinya seperti ini guys. Atau outputnya harus seperti ini, jadi terduplikasi. Sedangkan kalau di soal itu munculnya dia adalah sebagai merge, atau kalau 2021 ada informatika, ada sistem informasi. Kalau 2022 ada informatika, ada sistem informasi, dan seterusnya. Maka dari itu dia itu menestetkan si tabel isi. Jadi misal aku punya animo atau tabel utamanya lah intinya, animonya yang berisi tahun. Nah, lalu itu ada si tabel isinya. Nah, berarti cara deklarasinya gimana? Oke, ini karena aku baru ngelis ya. Ini aku belum masuk ke struknya nih. Itu adalah isi yang dia itu adalah array. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin, ini semuanya berisi dua komponen guys, yang dijadikan satu. Seperti itu. Nah, maka nanti tuh baru nih di isi ini ada satu tambahan lagi, yaitu ya sampai situ aja isi. Jadi dia itu menested isi ini itu baru di strip bla 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 yang isinya adalah ini semua gitu. Buat memahami struct secara gamblang dari aku kayak gitu. Nah, lalu gimana tuh cara ngetiknya? Oke, kita tulis di notepad aja guys. Notepad. Ya udah ada, karena aku udah nyoba tadi sebenarnya. Oke, agak lupa dikit, mohon maaf. Duh, rame banget. Maaf ya kalau agak rame di sini. Kelihatan lah ya harusnya di layar. Oke. Nah, tadi kalau kalian nyimak itu ada yang pertama adalah struct data. Oh ya, karena ini definisi tuh aku nulisnya di dalam notepad ya. Kecuali kalau kita ngoding nanti aku bakal pakai Genie ataupun VS Code, entahlah gampang. Oke. Sebelumnya aku mau disclaimer bahwa Bu Wilis tuh teliti banget dalam koreksi. Jadi titik walaupun kalian kayak kurang awal atau kurang titik koma, itu bakal dikoreksi. Jadi dari struktur awalnya, aku harap kalian jangan sampai lupa ya bahwa cara deklarasi struct itu adalah menulis struct ya, lalu nama struct atau nama tipe data yang mau kalian gunakan, lalu di dalam kurung kurawal, dan jangan lupa struct itu spesial, dia titik komanya ada di akhir juga gitu. Jadi setelah kurung kurawal tutup itu ada titik koma. Inilah intinya. Ya agak susah ya soalnya ngoding di kertas aku udah inget. Cuman kalau di coding kedepannya tuh aku biasanya tulisnya gini dulu. Jadi aku tutup dulu. Oke, tadi ada struct data ya, yang berisi nama univ, terus fakultas, jurusan, rentang waktu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian perhatiin itu semua di sini adalah sebuah kumpulan dari char atau huruf. Jadi mereka semua itu nggak ada angkanya. Cuman kan kalau kalian perhatiin di sini tuh ada titik ya guys di sini. Nih, bentar. Titik. Nah, di situ titik. Strip
ada strip di sini. Nah, maka dari itu dia tetap aku definisikan dia sebagai string. Nah, terus tadi itu ada gini aja, guys. Oke, di sini ada string nama univ, lalu ada string fakultas, lalu ada string jurusan, lalu ada string rentang waktu. Lanjut, itu karena program itu membacanya dari atas ke bawah, maka yang harus kalian definisikan terlebih dahulu adalah nested-nya. Jadi dalamnya terlebih dahulu. Kan isi ini tuh nggak kelihatan. Si isi ini tuh ada di dalam tabel animo kan, atau sebelahnya tahun lah. Nah, maka kalian tuh harus isi nested-nya kalian tuh harus ngedeklarasiin nested-nya terlebih dahulu. Jadi kita punya struct isi. Gitu ya. Struct isi itu dia ada prodi anime. Oke. Nah, ini kan baru beda-beda guys tipe datanya, kayak ada yang string, terus ini animo pendaftar kan bulat ya, kita pakai integer. Berarti dia tuh semua dia semua tuh integer kecuali persentase. Sebenarnya kan bisa pakai float, cuman kan nggak mungkin ya orang itu kayak ada setengahnya, kayak ada seperempatnya, terus diterima tuh juga nggak mungkin kayak misalnya kamu 50% keterima padahal kan udah ada datanya, itu kan berarti 100% satu diterima kan. Nah, maka dari itu dia adalah sebuah angka yang presisi, maka kita akan pakai tipe data integer. Oke, berarti prodi itu adalah sebuah string prodi. Lalu ada animo, apaan sih tadi? Oh, ini ya pendaftarnya ya, jumlah pendaftar. Oke ya, integer animo. Lalu ada integer diterima. Lalu ada float, persentase nggak sih tulisannya? Itu persentase. Lalu, oke, gini aja. Isi dari struct isi. Iya benar. Isi dari struct isi. Lanjut, nah disinilah struct utamanya yang memuat nested dari struct isi gitu. Jadi kita punya struct lagi, struct animo, atau aku ganti struct tabel utama gitu ya, tabel utama itu misal. Nah, di sini kita punya tahun itu integer juga ya, jadi nggak mungkin ada 2025,3 gitu, nggak ada. Jadi integer tahun. Nah, baru di sini ini kan mendeklarasikan suatu tipe data. Nah, suatu tipe data itu didefinisikan dengan cara memberikan nama variabelnya. Maka sama kita mau mengadopsi lah, intinya mengadopsi si struct isi ini ke dalam tabel utama, maka struct isi ini harus didefinisikan kembali di dalam tabel utama sebagai variabel, bukan sebagai struct lagi. Begitu. Oke, jadi cara definisinya bagaimana? Itu ada si namanya terlebih dahulu, si isi terlebih dahulu. Biasanya tuh cara deklarasinya gini guys. Jadi yang nama struct-nya itu huruf besar, terus dia dideklarasiin sebagai variabelnya itu baru huruf kecil. Nah, di sini ada tanda array nih, kurung siku. Isi. Karena kita cuma butuh 2 kolom, maka kita isi dengan 2. Gitu. Oh ya, titik koma jangan lupa. Oke, mungkin aduh gede banget. Oke. Nah, mungkin ini buat nomor 1 kurang lebihnya. Struct harusnya aman lah, nggak terlalu susah. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Apa ini? Oh, oke, ada yang mau ditanyain dulu? Boleh react aja guys, kalau udah aman kita lanjut biar banyak yang bisa jawab. Oke, Rama, oke Kevin, Anindya, oke nice, keren. Apa tuh? Angkat tangan. Oke, mungkin kepencet ya guys. Kita lanjut aja. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 2.
Oke, buatlah algoritma atau program dalam bahasa itu ketentuannya ada, yaitu harus input n jumlah elemen array terlebih dahulu. Terus fungsi menghitung rata-rata. Fungsi bentar. Oke, jadi intinya kita akan membuat program menghitung rata-rata di mana ya kita coret-coret saja. Menghitung rata-rata di mana elemen array-nya n-nya itu tidak diketahui. Terus habis itu isinya juga nggak tahu. Terus kita harus hitung dalam fungsi return, and then nampilin rata-ratanya itu di main program. Oke. Mari kita mulai saja. Bentar. Oke. Contoh input yang harus digali. Oke. Jadi kita harus masukin jumlah elemen array terlebih dahulu, terus masukkan 5 elemen array-nya, terus nanti ketemu rata-ratanya. Nah, yang ini tuh ada di function. Itulah fungsi. Oke. Oke, mungkin aku bakal pakai Gini aja, guys. Ya. Aku bakal pakai Gini biar sama kayak kalian. Gini kok aman deh. Tapi kalau di VS Code udah ada Copilot-nya nggak asik. Waduh, nggak bisa juga. Oh, bisa. Oke, kita Ctrl save dulu. Oke. Oh, kecil banget. Oke, semoga kelihatan, guys. Yang pertama, sama kita bikin struktur dasarnya terlebih dahulu. Sing namespace std integer. Oh, udah auto, keren. Oke. Lanjut. Nah, yang perlu kita lakukan pertama itu adalah membuat si ini hapus dulu deh. Membuat si in si out-nya terlebih dahulu. Oke, jadi kita bikin dulu, masukkan jumlah elemen array-nya. Oke, kita mulai aja si out, masukkan nilai. Kan dia harus menginput jumlah elemen array yang mau mereka masukkan kan. Masukkan jumlah nilai. Oke, salah. Kita deklarasi variabelnya terlebih dahulu. Oke, aku lupa. Ada integer n atau dia tuh adalah jumlah elemen array-nya. Lalu masukkan jumlah nilai. Aku samain deh namanya. Masukkan jumlah elemen array. Oke, masukkan jumlah elemen array. Oke, lalu kita cin. Oke, cin n. Lalu baru kita definisikan array-nya, integer nilai, jadi integer nilai aja, integer nilai. Tuh kita isi nih parameternya, kan kita jumlah elemen array itu sebenarnya kita minta parameter array-nya atau isi dari array-nya. Jadi kalian isi n. Jadi misal n ini adalah 3, terus nanti tuh nilai itu bakal ada sejumlah 3 gitu lah. And then karena kita nggak tahu nih n-nya ada berapa, jadi kita kan nggak bisa kayak satu-satu si out, masukkan nilai ke berapa, 1, seterusnya dan lain-lain. Itu kita butuh yang namanya perulangan untuk memasukkan sejumlah n. Oke. Masukkan nilai gitu ya. Masukkan nilai
mm, mm, mm. Biar jelas aku kasih ini deh, masukkan nilai, berarti dia masukkan nilai ke, lalu kita kasih I plus, lalu oh ya, oke disingsiin. Oke, nah di sini kita perlu for loop untuk memasukkan nilai sejumlah n. Nah, for loop itu dia punya 3 parameter. Kalau kalian lupa, harusnya udah paham lah. Nah, jadi kita perlu inisialisasi. Inisialisasi itu jadi kayak kondisi awal perulangan itu seperti apa. Lalu parameter kedua itu di mana kondisi di mana for loop itu harus berhenti. Lalu yang terakhir adalah aksi. Jadi cara memindahkan si for loop itu supaya terus bergerak itu seperti apa. Kalau aku mendefinisikannya seperti itu, buat lebih pahami juga. Jadi kita perlu seperti biasa integer i sama dengan 0, karena kita pengen memasukkan parameter array, kita pengen memasukkan nilai itu dari awal, ingat array itu indeks pertamanya, walaupun dia indeks pertama, tapi dia namanya indeks ke 0. Jadi tetap kita mulai dari ke 0, integer i sama dengan 0 ya. Lalu i kurang dari n. Kenapa kurang dari n? Karena kenapa nggak i sama dengan n? Kenapa nggak i sama dengan n? Karena balik lagi, nilai pertama dari n itu sudah dimasukkan pertama kali. Jadi kita hentikan sebelum n. Jadi n-1 sebenarnya, atau i sama dengan n-1 ini juga bisa. Tapi lebih gampang kan i kurang dari n gitu. Lalu lanjut ke aksinya. I itu harus berpindah terus kan. Jadi i plus increment. Oke. Udah benar. Oke. Nah, kalau kayak gini kan kita udah punya, ini bisa dikecilin nggak sih, aku lupa. Nggak bisa. Nah, karena kita udah istilahnya mendefinisikan cara membuat array-nya atau mengisi array-nya, ini aku coba. Ya, unused karena belum kita apa-apain kan. Yes. Udah bisa ya, berarti udah nggak ada error. Oke, jadi disinilah kita, tadi kan diminta kita menghitung rata-ratanya di fungsi kan. Nah, fungsi itu letaknya bisa di bawah main atau di atas main, cuman aku bakal definisiin dia di atas main. Nah, karena di sini tuh tertulis guys bahwa kita menggunakan, mana sih tadi? Nih, didefinisikan bahwa kita harus mengembalikan nilai rata-rata saja. Oke, jadi kita menggunakan tipe fungsi bertipe return atau fungsi bertipe data lah intinya. Jadi aku pengen namain fungsiku sebagai hitung rata-rata gitu ya. Lalu ada parameternya yang kita perlukan untuk hitung rata-rata. Jelas kita perlu n, kita perlu jumlah dari elemen array-nya berapa. Jadi integer n. Lalu ada integer nilai, yaitu isinya, isi n. Isi n ini. Oh ya, jangan lupa parameter dari si fungsi itu dia tuh juga harus dikasih tipe data yang jelas. Lalu kenapa aku pakai integer di sini? Karena di soal tuh input dan outputnya tuh semuanya adalah Oke, float. Maaf. Oke, berarti aku kurang teliti. Kita pakai float. Lalu untuk n itu udah pasti integer, tapi yang nilai ini baru float. Oke. Nice. Oke. Lalu tinggal kita bikin aja program untuk menghitung rata-ratanya. Nah, semua hasil itu harus punya base case terlebih dahulu. Jadi kita definisin dulu bahwa total awalnya atau total dari si hitung nilai ini tuh sama dengan 0. Oke. Lalu langkah kedua setelah kita definisikan, definisikan
awal nilainya berapa. Oke, kondisi awalnya gitu. Kondisi awal sebelum kita memulai perhitungan. Karena di sini balik lagi kita pakai yang namanya array yang nggak ada isinya bahkan. Oke. Lanjut kita bikin kita menghitung kalau yang atas itu berarti menghitung total lah. Menghitung total total untuk menghitung rata-ratanya. Jadi yang atas kan yang bawah kan kalau rata-rata kan hasil jumlah dibagi jumlah kan. Nah, kita bikin itu proses menghitung totalnya sebelum dibagi jumlah elemennya gitu. Kita perlu for lagi sama isinya integer i sama dengan 0. Lalu i kurang dari n. Lalu i plus plus. Oke. Di sini aku bisa pakai n karena aku udah definisiin integer n di sini. Oke. Nah, di sini kita hitung total sama dengan 0 ini tadi. Total itu sama dengan total 0 ditambah nilai ke i. Gitu. Mungkin aku jelasin di sini prosesnya gimana. Jadi, kita kan udah tahu kondisi awal total itu 0. Jadi kita mengganti nilai 0, bukan mengganti, tapi menambah nilai 0. 0 ditambah, kalau kita masuk ke kondisi pertama berarti nilai ke 0. Jadi semisal nilai ke 0 ini sudah diisi, dia tuh bakal ditambahkan ke 0, lalu disimpan. Dan diulangi terus prosesnya sampai selesai, sampai i kurang dari n. Gitu. Buat hitung rata-rata, buat hitung atasnya lah. Kita panggil atas bawah, bawahnya tuh elemen, atasnya tuh totalnya gitu. Oke. Lalu baru kita hitung hasilnya. Karena kita tuh disuruh nge-return kurang 1 ya ini. Oke. Kita kurang 1. Ya benar. Oke. Jangan lupa ditutup. Kalau fungsi tetap harus ditutup ya. Oke. Kita kan disuruh nge-return si hasilnya aja atau si rata-ratanya aja. Oke, kita integer hasil rata-rata. Ya udah kita namain hasil rata gitu ya. Hasil rata itu adalah hasil rata sama dengan apa guys? Oke, sama dengan total dibagi n atau jumlah elemen array. Jadi nanti setelah mereka menghitung, nanti kan mereka dapat hasil. Totalnya tuh nggak lagi 0 karena program kan dari atas ke bawah. Dan ini tuh mereka melakukan proses, mereka tuh melakukan proses hitungnya ada di sini. Lalu nanti hasil totalnya bakal tersimpan dioper ke total yang ini. Lalu n-nya itu adalah n yang dikirim parameternya dari main. Gitu. Kita scroll. Oke. Lanjut, tinggal kita return hasil ratanya. Tuh. Udah. And then tinggal kita keluarin nih hasilnya. Tinggal kita see out. Tadi see out namanya apa? Aku lupa. Rata-rata nilai array. Oke, rata-rata nilai array itu adalah tadi nama fungsiku apa? Hitung rata. Oke. Hitung rata itu adalah n, koma tadi kita namain nilai ya. N nilai. Gini. Nih, kalau kalian bikin di sini itu kan ketahuan kayak parameter dari si fungsi yang kalian definisiin tuh isinya apa nih, integer n sama float nilai. Tadi kan aku kebetulan aku samain yang di main definisinya apa, yang di function namanya apa, itu sama. Nah, ketika nantinya kalian kayak terlanjur di main itu kalian misal namain x, terus nilai itu kalian namain value segala macam, itu juga harus kalian definisiin ulang di dalam mainnya gitu. Atau kalian pengennya apa, ngoper nilai apa, variabelnya itu kayak seperti apa gitu ya. Nggak n juga nggak apa-apa. Oke, seharusnya kayak gini, semoga nggak ada yang error guys. Oke.
Kita baca satu-satu. Oke, ini ngapain? Oke. Koma. Kecil banget, sorry. Expected declaration. Oke, sorry. Run lagi. Oke, aku baru tahu kalau misalnya di jadi nggak bisa ya. Oke, udah bisa. Oke, mohon maaf. Jadi ternyata harus konsisten juga guys. Kalau misalnya kalian pengen ngoper float ke sini, berarti yang di main juga harus float. Oke, aku baru tahu. Sorry. Jadi kita coba masukkan jumlah elemen array. So, samain juga deh. 5, 10, 20, 24. Oke. 5, 10. Kenapa lagi tuh? Oke, ada yang salah. Bentar guys, aku mau riksa logikku dulu. Tuhan. Jadi total sama dengan 0. Oke, sorry. Ini dia. Gini harusnya. Karena kita kan mau masukin ke array ya. Jadi kita ini akan nilai I. Mohon maaf. Harusnya udah benar, please. Oke, rata-rata nilai array 30. Oke, berarti kita samain juga. Yang di sini juga float. Baru harusnya ya benar. Sorry. Oke. Karena ini hasilnya belum float, seharusnya tuh ini ya integer. Enggak juga. Oh iya benar-benar. Integer iki. Oke, nanti aku cari tahu dulu kenapa dia nggak bisa buat float juga. Harusnya tadi ini kan aku coba ganti float, tapi ini kan jumlah elemen, harusnya nggak ngaruh. Nah, intinya program aku udah berhasil menghitung jumlah rata-rata dengan cara input jumlah elemen dan input nilainya satu per satu. Cuman emang belum float. Nah, mungkin nanti bisa kalian explore lebih lanjut gimana-gimananya. Cuman saranku, kalian perhatiin, mungkin ada yang aku miss juga, kalian perhatiin mana yang dia tetap harus integer, mana yang dia harus tetap float. Karena di sini kan integer n itu jumlah elemen array, sedangkan kalau jumlah elemen array-nya tuh koma, itu nggak mungkin juga kan, karena setiap satu nilai itu diwakili dengan satu box array dong harusnya. Oke. Kayak ada komen. Apa nih? Ya, biasanya gini gitu, betul. Agak lucu. Yes. Tapi buat best practice-nya atau buat kalian latihan emang tetap harus pakai gini, guys. Gitu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai sini? Hasil rata? Oke. Wait. Hasil rata masih integer. Oke, thank you banget. Ketemu guys akhirnya. Betul, hitung rata nilai. Mari kita coba lagi.
Mari kita coba. Oke, keren. Siapa nih? Tim berapa nih? Kintan 118. Oke, nice. Keren. Dapat poin. Enggak. Oke, jadi itu guys, gara-gara tadi yang di sini hasil rata-rata itu masih integer. Jadi balik lagi kalau kalian ngoding ataupun apapun itu, aku tekenin kalian harus tahu di mana kalian harus integer, di mana harus kalian float, itu harus konsisten. Karena tadi aku menggantinya di tengah-tengah, jadi itu tadi agak ada yang miss dan lain sebagainya gitu. Mungkin buat soal nomor 2 ini ada yang mau ditanyain dulu? Aman kah? Thank you Kintan. Aman. Baru satu nih, Miswina Ayu, Kintan, Anindya. Hey. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke bintang tamunya, yaitu rekursi. Oke. Aku bakal jelasin sebisaku, maksudnya kayak pelan-pelan aku bakal jelasin. Ramai banget. Oke. Mungkin kalau dicoret-coret doang. Kalian ngeliat ini jelas nggak guys? Kalau nggak jelas biar aku codingnya dulu. Aman kah? Mau dari foto aja? Aman. Oke. Kita dari foto aja ya. Tadi sama seperti di film. Oke. Nah, bentar guys, aku balik laptop dulu. Oke. Kita akan membahas rekursi. Nah, di sini tuh ada program untuk menghitung deret. Jadi tuh outputnya tadi udah aku coba dan aku cek, dia tuh mengoutputkan setiap barisnya sama hasil akhirnya. Nah, dengan catatan itu kalian ada 3 kondisi. Jadi kalian bisa punya hasil yang berbeda. Sebenarnya tadi aku nyoba itu cuma ada 2 kemungkinan output. Jadi bakal aku coba pakai NIMku ya. Langsung aja. Oke. Kita baca dari atas ke bawah ya. Kita ada si out input 2 digit NIM terakhir Anda. Lalu si in, misal pakai NIMku sendiri, itu adalah 28. Lalu kita masuk, ini barisan bilangan kan karena belum ada, kita masuk ke if-nya terlebih dahulu. Oke. NIM modulus 5 itu kan yang kita perlukan. Nah, di modulus 5 kan berarti 28 5. Ini kan sisa pembagian ya. Berarti 28 bagi 5 sisa 3. Oke. Itu ada 3 lebih dari 0 dan 3. Oh, sorry. Oke. Karena 3 lebih dari 0 itu true, tetapi 3 kurang dari 3 itu false. Nah, karena di sini adalah dan, maka yang di sini itu masih false. Kita belum masuk ke if yang pertama. Lanjut, kita ke else if yang kedua. Yaitu 3 lebih dari 2. Nah, itu kan true. Maka kita masuk ke yang sebelah sini. Jadi bilangan sama dengan 9 dikurangi NIM mod 5. NIM mod 5 tadi kan 3. Maka bil kita itu sama dengan 6. Oke, di sini sudah keluar dari if else-nya kan kita, maka kita masuk ke variabel hasil yang di sini. Maka kita punya function kayak di sini, deret dengan parameter bilangan yang tadi udah kita dapat hasilnya adalah 6. Oke. Lalu di sini kita punya fungsi rekursi. Ini fungsi rekursi, guys.
Rekursinya di mana? Rekursinya tuh ada di di sini. Di sini. Nah, kan kalian pasti udah diajarin kan bahwa rekursi itu dia punya base case. Nah, di sini base case-nya itu ada di sini. Atau kondisi di mana dia tuh berhenti turun. Jadi rekursi kan dia kayak tangga gitu ya. Jadi dia turun dulu baru dia return satu-satu naik gitu. Gampangnya seperti itu. Oke. Mungkin kita pelan-pelan deret integer angka. Oke. Di sini ada deret 6. Ini kan di sini. Ini pertama kali masuk ke dalam rekursi adalah kondisinya di mana deretnya adalah 6. Deret 6 itu dia ada output sama dia ada yang return ini. Oke. Berarti aku tulis di sini deh. Output. Di saat dia deret 6, dia itu nge-output 2 dikali 6. Dia sama dengan 12. Oke, berarti masuk ke output pertama, yaitu 12. Lanjut, dia masuk ke if. 6 lebih dari 1. Benar kan, Mas Ian? 6 lebih dari 1. Maka kita return 2 kali 2 kali angka 2 kali 6 ditambah deret angka kurangi 1 5 gitu. Lanjut, karena dia belum ke base case maka dia saatnya dia turun ke deret 5. Sekarang kan angkanya tuh adalah 5. Maka di sini 2 kali 10. Oke, berarti dia nge-output 2 kali, kan 2 kali 5 itu 10. Ini output ya, aku bilang output. Aku lagi bicara output. Itu 10. Lalu dia return 2 dikali 5 ditambah deret. Biar kelihatan deh. Oke, nah ulang ya. 2 kali 5 itu sama dengan 10. Lalu return 2 kali 5 ditambah deret 4. Nah, dia kan balik lagi, dia belum masuk ke base case. Jadi dia balik lagi, dia turun lagi, guys. Oke, dia masuk ke output lagi. Berarti 2 dikali 4. Oke, aku agak cepetin aja deh. Return 2 kali 4 ditambah deret 3. Turun lagi. Nggak cukup. 2 kali 3 sama dengan 6. Oh ya, lupa. 10, 8, 6. Itu return 2 dikali 3 tambah deret 2. Lanjut, dia 2 kali 2 itu sama dengan 4. Lalu return, maaf ya nggak cukup di samping, nggak tahu kenapa deh. Return 2 kali 2 ditambah deret 1. Oke. Di sini kan sudah nggak lebih. Oke, kita turunin. Di sini kan dia udah nggak 1 lebih dari 1, maka kita udah mulai masuk ke base case, yaitu return 2 kali 1, yaitu 2. 4. Ya, oke. Nah, return 2 ini dia tuh adalah deret 1. Dia sama aja dengan deret 1. Maka mulailah mereka naik ke deret 1. Itu adalah 4 ditambah 2. Naik lagi. Oke, deret 2
Nggak kelihatan. Oke. Dia naik lagi 4 tambah 2, 6. Deret 2. Deret 2 itu tadi adalah 4. Naik lagi. Deret 3 itu dia adalah 6. Lalu naik lagi. Dia itu adalah 48. Lalu dia naik lagi. Dia adalah 10. Jadi dia sama aja kayak 12 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2. Jadi nanti hasilnya nggak kelihatan soalnya. Nah, astaga. Jadi nanti namanya hasil dia nge-return angka ini 42. Maka hasil deret kita adalah 42. Maka seharusnya nanti di main itu tulisannya kayak gini, guys. Ini berarti baris bilangan. Ini baris bilangannya, baris bilangan. Seharusnya outputnya kayak gini, baris bilangan. Itu sama dengan 12, 10, 8, 6, 4, 2. Lalu si deret bilangannya kan sama dengan hasil. Itu dia adalah 42 gitu, guys. Mungkin oke. Mungkin sampai sini dia mau ditanyain dulu, guys. Oke, apa masih bingung? Bingung sih pasti. Ada yang masih bingung? Halo. Udah paham? Oke. Udah paham. Gimana? Masih 8:30. Mungkin aku mau jelasin tapi pakai kode yang lebih simple deh. Cara buat ngehitung rekursi. Mungkin nanti aku udah sempat bikin video penjelasan tentang rekursi juga. Nanti bakal aku kirimin juga ke Zaki. Aku bakal jelasin cara lain kalau pakai, kan ini sebenarnya cara satu. Aku kurang tahu Bu Wilis tuh ngajarin rekursi kayak gimana. Cuman kalau aku tuh juga suka pakai tabel buat memahami yang namanya rekursi. Kita buka modul ya. Bentar. Kita cari. Semoga nggak nge-lag deh. Wait. Misal kita pakai Fibonacci. Faktorial aja deh. Faktorial. Hitung faktorial. Oke, kita pakai faktorial ya. Oke, ini bakal jadi materi tambahanku yang terakhir. Aku kalau mana sih tadi? Ini. Bukan. Tidak ter-screenshot, mohon maaf. Oke. Share. Edit and play. Oke. Masih masuk kan?
Oke. Aku juga suka pakai namanya tabel rekursi. Ini kayaknya yang masuk kelasku udah diajarin semua harus ya. Atau mungkin asisten lain juga udah ada yang jelasin. Nah, di sini tuh kan base case-nya ada di sini. Nah, kita kan punya if and sama oke. Ini faktorialnya. And terus ini adalah n dikali f. Aku singkat ya, fn min 1. Oke. Nah, misal yang dikit aja itu ada 5 ya. Misal gitu, 5. Itu misal aku kasih F5 gini aja ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan itu adalah menghitung si ininya. Kok base case-nya di situ sih? Sorry. Oke, kita 5 dikali F. N min 1 itu berarti 4. Terus kita lanjut ke F4-nya. Itu berarti dia sekarang 4 dikali F3. Lanjut dia F3. Itu 4 dikali F. N min 1, 2. Lalu dia F2. Itu 4 dikali F1. Nah, karena dia udah masuk ke base case, base case ini. Maka kan dia udah dapat nilai return sama dengan 1. Oke, berarti di sini F1 itu sama dengan 1. Lalu F2 itu bisa kita simpulin kalau dia tuh 4. Lalu kita naik. Berarti kan kita udah punya nilai F2 nih. Oke, kita berarti tinggal masukin. Dia adalah 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Oke, kita dapat nilai F3. Kita masukkan lagi ke sini. Oke, berarti di sini adalah hasilnya deh. Tuh, dia 4 kali 16, 32. 2. Sorry. 4. Oke. Maka ini benar nggak sih 48? 64. Sorry. 64 ya. 64. Lalu ya benar. 0. Sorry guys. Ya benar. 4, di sini 4. Nambah. Bentar, kita ulang. Aduh, aku kok gak fokus sih, maaf. Kita ulang. Pelan-pelan. Berarti kan 5 faktorial tuh harusnya hasilnya adalah 120 ya. Oke, berarti ini adalah 4 kali 4. Oh, ini belum dikurangin, anjay. Sorry. maaf. Ya kan berarti n-nya kan berarti kan dia 3, 2 gini kan. Sorry, itu dia. maaf. Oke, berarti di sini kan udah benar kan harusnya list 5, 4, 3, 2 1, 5, 3. Oke, berarti F2-nya itu adalah 2. Terus habis itu kita naik ke F2-nya itu adalah 2 tadi hasilnya, maka dia 6. Lalu ke sini dia itu adalah 24. Lalu baru di sini 24 nih, 120 gitu guys. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja. Ada juga tuh yang nanti di videoku, dia adalah pakai pohon rekursi.
Terus ada juga yang tadi kayak panah ke bawah-bawah itu yang aku jelasin sebelumnya. Semoga nggak kehapus sih. Nanti kalau kehapus aku bikin lagi yang lebih jelas. Terus sama pakai tabel faktorial kayak gini. Oke, mungkin materi dari aku kayak gitu. Kalau kalian ada pertanyaan seputar DDP, mungkin ini juga bukan, aduh aku kurang fokus, mohon maaf banget guys. Itu kalian bisa langsung tanya aja ke aku di sini. Ini nomor WA aku, tuh aku Ocha ya, panggil Kak Rosa atau Kak Ocha, terserah kalian deh. Nomor aku ini, boleh tanya, feel free banget, aku open banget dan aku suka ditanyain. Jadi karena kita pertemuannya terbatas banget di sini juga kan, jadi mending kalian nanya di luar Meet ini aku perbolehkan banget gitu. Mungkin sebelum aku kembalikan ke Zaki, ada yang mau kalian tanyain dulu? Kalau udah aman boleh react-nya guys. Oke, kenapa tuh? Oke, mungkin kepencet. Boleh react-nya yang banyak teman-teman. Anindya, kita absen Kintan, Kevin, Nabila. Oke. Oke, semoga, mungkin dari aku semoga UAS DDP-nya lancar. Terus dapat hasil yang memuaskan. Terus balik lagi aku persilahkan kalian kalau mau nanya segala macam. Gitu aja sih. Terima kasih guys. Aku balikin ke Zaki. Oke, makasih ya, Ocha. Mungkin udah selesai aja. Nanti buat teman-teman mungkin yang perlu rekaman nanti bakal aku share. Sama mungkin nanti nomor Kak Ocha juga bakal aku terusin juga. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan DDP ini. Sebelum aku tutup, aku mau berterima kasih teman-teman yang ada hadir. Dan semoga UAS DDP-nya lancar dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian dari aku. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh live ya.